Pak, saya bicara jujur dengan Bapak. Istri saya itu ada hubungan dengan pria lain. Dia juga nggak sampai hati dalam merawat Robi. Ibunya bilang kalau Pak Sumar meninggal tadi pagi jam 10 karena kecelakaan tertabrak truk tronton. Ketika Pak Darso berjalan ke balik sumur, di situ Pak Darso benar-benar kaget. Ternyata yang dia lihat adalah bungkusan kain putih yang lagi jongkok nih, dengan muka setengah hancur dan mirip dengan wajah Pak Sumar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ari di Shift 2 Malam, tempat untuk bercerita kisah di luar nalar manusia. Apa kabar nih kalian semua? Semoga hari-hari kalian dijauhkan dari segala keburukan ya. Di channel ini, gue akan menceritakan banyak hal tentang kejadian atau cerita-cerita horor. Nah, buat kalian yang suka ngedengerin cerita-cerita horor, kalian gak usah ragu nih, langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel ini. Dan tentunya nih, asupan horor kalian juga akan tercukupi. Sekarang kita lagi ada di segmen baper, bacain pengalaman horor. Kali ini ada tweet horor dari Twitter yang ditulis oleh akun yang bernama @miskala_skala yang berjudul Pocong Sumar. Gue yakin cerita ini bakal bikin kalian bergidik ngeri. Mau tahu gimana kisah lengkapnya? Kalian wajib banget nih simak video ini sampai habis dan jangan di skip biar kalian tahu dari awal sampai akhir jalan ceritanya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, ceritanya bermulai dari sini. Di sekitar tahun 2000-an, Maya masih duduk di kelas 1 SD. Dia tinggal di salah satu desa di pinggiran kota di Jawa Tengah. Rumahnya Maya ini cukup dekat sama area pemakaman yang terkenal angker. Jarak rumahnya dan pemakaman cuma terpisah oleh satu rumah aja nih. Maya ini anak pertama dari 2 bersaudara, yang mana adiknya Maya masih bayi. Bapaknya bekerja di salah satu rumah sakit, sedangkan ibunya bekerja di kantor desa. Mereka ini mempunyai pengasuh atau babysitter yang biasa menjaga adiknya. Namanya Maija. Pagi itu, Maya mau berangkat sekolah. Seperti biasa nih, Maya selalu diantar ke sekolah oleh ibunya. Sekaligus ibunya berangkat kerja juga. Sambil menunggu ibunya selesai bersiap-siap, Maya ini duduk di bangku panjang nih di teras rumah sambil memperhatikan sekitaran rumahnya. Udara pagi yang masih berbalut embun serta daun-daunan di kebun yang hijau benar-benar menyejukkan mata. Kebetulan tetangga depan rumahnya Maya ini merupakan orang yang cukup berada. Rumahnya besar dan temboknya cukup tinggi. Rumah itu ditinggali oleh 3 orang, yaitu Pak Sumar, istrinya Bu Saudah, dan anaknya Robi. Robi ini merupakan anak laki-laki sematawayang mereka yang menderita kelumpuhan sejak lahir. Robi ini gak bisa berjalan, tapi anggota tubuh lainnya itu normal. Saat itu Robi duduk di kelas 5 SD. Setiap hari, Pak Sumar selalu mengantar jemput Robi ke sekolah. Robi pun ini satu sekolah dengan Maya. Maya saat itu melihat Pak Sumar lagi membopong Robi untuk dinaikkan ke sepeda motornya untuk berangkat ke sekolah. Dan Pak Sumar pun sempat menyapa Maya. Maya, kok tumben lu berangkat? Iya Pak, sebentar lagi. Ini lagi nunggu ibu siap-siap. Ya sudah, Mas Robi duluan ya, Mai. Iya Pak, hati-hati.
Beberapa saat kemudian, Maya pun berangkat nih ke sekolah diantar oleh ibunya. Dan sesampainya di sekolah, Maya ini ngelewatin ruang kelasnya Mas Robi. Karena setelah gerbang masuk ini merupakan deretan ruang kelas 4 sampai kelas 6. Dan Maya nggak sengaja ngelihat Mas Robi lagi duduk termenung di bangkunya. Kelihatannya tuh kayak kurang ceria, nggak kayak biasanya. Maya pun berlalu dan bergegas menuju ruang kelasnya karena 5 menit lagi bel masuk akan berbunyi. Singkat cerita nih, jam pelajaran pun telah selesai. Maya pun pulang bersama teman-temannya dan dia ngelewatin ruang kelas Mas Robi lagi. Mas Robi ini terlihat masih duduk di bangkunya, yang berarti Pak Sumar belum datang menjemputnya. Ini tuh tumben banget. Padahal biasanya Pak Sumar nggak pernah telat semenit pun menjemput Mas Robi. Maya pun berhenti sejenak nih di pintu ruang kelasnya. Mas, belum dijemput? Belum, Mai. Tumben nih bapak belum sampai. Kamu sudah mau pulang? Iya, Mas. Ya udah, paling sebentar lagi Pak Sumar sampai. Aku duluan ya, Mas. Sudah ditunggu sama teman-teman. Iya, hati-hati ya, Mai. Maya pun berjalan kaki nih menyusuri area persawahan bersama teman-temannya sambil bercanda dan sesekali bernyanyi riang. Dan sesampainya di pemakaman Mundu, Maya ini ngelihat ada segerombolan bapak-bapak nih di salah satu sudut pemakaman lagi menggali tanah. Timbul pertanyaan di batinnya Maya, itu siapa yang meninggal? Maya pun terus melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Dan pas sampai di rumah, Maya ini ngelihat ada bendera putih di halaman rumah Pak Sumar. Di sana udah banyak orang yang berpakaian serba hitam. Maya pun langsung masuk ke rumahnya nih dan mencari Maijah. Ternyata saat Maya masuk ke kamar adiknya, di sana udah ada ibunya yang lagi mengganti pakaian adiknya nih dengan tergesa-gesa. Terus ibunya ini ngasih tahu ke Maya kalau Pak Sumar meninggal dunia. Maya kaget banget dan setengah nggak percaya. Terus Maya nanya nih, meninggalnya kapan dan kenapa? Ibunya bilang kalau Pak Sumar meninggal tadi pagi jam 10 karena kecelakaan tertabrak truk tronton. Maya benar-benar syok banget ngedengar penjelasan dari ibunya itu. Dia benar-benar gak percaya karena baru tadi pagi dia ketemu dan ngobrol sama Pak Sumar. Beliau pun masih baik-baik aja. Terus Maya ini jadi kepikiran Mas Robi yang tadi masih ada di sekolah. Apa udah ada yang ngejemput atau belum? Dan dia langsung buru-buru nih ngeliat ke teras rumahnya. Ternyata Mas Robi udah ada di depan rumahnya lagi menangis kencang. Maya pun merasa lega nih karena Mas Robi udah ada yang ngejemput. Habis itu, Maya balik lagi ke kamar untuk menjaga adiknya. Sementara ibunya dan Maijah melayat ke rumah Pak Sumar. Sebenarnya Maya ini pengen banget nih datang ke rumah Pak Sumar dan ngeliat langsung keadaannya untuk terakhir kalinya. Tapi Maya harus menjaga adiknya. Sejam kemudian, Maijah pulang. Dia langsung ke dapur dan balik ke kamar udah membawa bawang putih dan kunyit. Terus Maijah ini memasang bawang putih dan kunyit itu pakai peniti nih di baju adiknya Maya. Jadi di desanya itu katanya kalau ada orang meninggal, bayi dan anak kecil harus dipagerin menggunakan bawang putih dan kunyit supaya nggak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Karena bayi dan anak kecil masih sangat lemah dan rentan. Karena penasaran nih sama keadaan Pak Sumar. Terus Maya minta izin ke Maijah untuk ke rumahnya Pak Sumar. Dan Maya pun diizinin, tapi nggak boleh lama-lama. Karena nggak baik buat anak kecil. Maya pun bergegas nih menuju rumah Pak Sumar. Sesampainya di sana, Maya ngelihat ibunya ini ada di ruang tamu. Di sana udah ada jenazah Pak Sumar yang terbungkus kain kafan. Bagian
Kepala dan wajahnya itu ternyata masih belum diikat tali kafan. Jadi Maya masih bisa ngeliat nih wajah Pak Sumar untuk terakhir kalinya. Yang Maya lihat, wajahnya itu udah setengah hancur. Ibunya yang lihat Maya pun menariknya supaya nggak terlalu dekat dengan jenazah Pak Sumar. Nggak berapa lama, Pak Sumar pun dibawa ke musola untuk disolati. Bu Sauda dan Mas Robi ini masih terus menangis sesenggukan. Setelah selesai disolatkan, jenazah Pak Sumar kemudian dibawa ke pemakaman Mundu untuk dikebumikan. Maya dan ibunya pun pulang. Mereka nggak ikut ke pemakaman. Sebelum pulang, nggak lupa ibunya Maya ini mencoba sedikit menghibur Bu Sauda dan Mas Robi untuk tetap sabar dan tabah. Sesampainya di rumah, Maya langsung bilang ke ibunya kalau kemarin malam dia ngedenger suara burung kedasi atau yang biasa disebut burung orang meninggal. Ibunya bilang menurut orang tua dulu, kalau ngedenger suara burung kedasi itu pertanda akan ada orang yang meninggal. Tapi semua itu balik lagi ke takdir Allah. Kita nggak bisa mendahului takdir. Singkat cerita nih, Pak Sumar pun dimakamkan. Dan setelah dimakamkan, seperti tradisi orang Jawa pada umumnya, keluarga Pak Sumar ini mengadakan tahlilan selama 7 hari berturut-turut. Selama 7 hari tersebut, semua berjalan lancar tuh dan baik-baik aja, tanpa ada hal aneh yang terjadi. Tapi setelah 7 hari berlalu, kejadian di luar nalar mulai dirasakan oleh beberapa warga di sekitar rumahnya. Semua dimulai dari cerita Pak Darso yang mengaku telah dihantui oleh arwah Pak Sumar. Malam itu sekitar jam setengah 10. Pak Darso lagi bersiap-siap untuk berangkat ronda. Baru aja ngebuka pintu depan rumahnya nih. Tiba-tiba perutnya sakit mau buang air besar. Akhirnya Pak Darso pun menutup kembali pintu rumahnya dan berlari menuju kamar mandi. Waktu itu istri dan anaknya udah terlelap tidur. Kamar mandi di rumah Pak Darso ini berada di luar rumah. Kalian pasti tahu lah ya, rumah-rumah zaman dulu itu. Kamar mandinya biasanya ada di luar rumah kan. Nah, jadi setelah pintu dapur nih, harus berjalan sekitar 5 meter nih untuk menuju kamar mandi. Di sebelah kamar mandi ada sumur yang biasa untuk menimba air. Pak Darso ini buru-buru masuk ke kamar mandi karena perutnya udah nggak bisa diajak kompromi lagi. Pak Darso pun sesegera mungkin menyelesaikan hajatnya karena teman-temannya yang lain udah menunggu di pos ronda. Saat Pak Darso mau membasuh menggunakan air nih, dia baru sadar kalau ember di kamar mandinya itu ternyata kosong. Yang berarti dia harus menimba dulu nih airnya di sumur. Akhirnya dengan terpaksa dia pun keluar dari kamar mandi dan mulai menimba air. Saat lagi menimba nih, tiba-tiba Pak Darso ngedenger ada suara laki-laki menangis terseduh-seduh. Kedengarannya itu pilu dan sedih banget. Sumber suaranya itu kerasa deket banget. Pak Darso kemudian menghentikan nih timbaan airnya dan mencoba lebih seksama ngedenger suara itu. Dan bener aja, itu emang suara laki-laki yang lagi menangis. Pak Darso curiga bahwa itu adalah anaknya yang nomor 1 nih yang menangis. Karena anak pertamanya adalah laki-laki bujang yang duduk di kelas 3 SMA. Dia pun sedikit mengintip nih ke balik sumur. Karena sumur Pak Darso cukup tinggi. Jadi kalau mau ngeliat di balik sumur, dia harus muterin sumurnya dulu nih. Ketika Pak Darso berjalan ke balik sumur, di situ Pak Darso benar-benar kaget. Ternyata yang dia lihat adalah bungkusan kain putih yang lagi jongkok nih, dengan muka setengah hancur dan mirip dengan wajah Pak Sumar. Pak Darso pun langsung lari terbirit-birit ke dalam rumahnya. Dia masuk ke kamar nih buat bangunin istrinya nih dan ngasih tahu apa yang baru aja dia lihat. Tapi istrinya nggak percaya sama apa yang Pak Darso lihat tadi. Menurut istrinya, nggak mungkin orang yang udah mati bisa bangkit lagi.
dan menganggap kalau Pak Darso lagi mengigau. Habis itu Pak Darso pun langsung bergegas ke pos ronda. Di sana teman-teman seperondanya udah pada ngumpul. Ada Pak Rusdi, Mas Hendy, dan Pak Salim. Mereka bertiga nih nampak lagi bermain kartu remi nih sambil ngopi dan ngerokok. Pak Salim yang lihat kedatangan Pak Darso langsung nanya dari mana aja dan kenapa baru datang. Pak Darso sama sekali nggak ngejawab. Dengan wajah pucatnya nih, dia langsung duduk di samping teman-temannya dan mengambil segelas kopi. Sementara teman-temannya masih asik tuh bermain kartu. Kalian bakal pada percaya nggak kalau aku bilang aku habis digentayangin pocongnya Pak Sumar? Teman-temannya yang ngedenger itu malah tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejek kalau Pak Darso ini lagi ngigo atau berimajinasi. Pak Darso cuma diem aja dan agak kesel sama teman-temannya. Gak berselang lama, tiba-tiba nih, ada yang mengetuk-ngetuk kayu bagian belakang pos ronda. Pak Darso dan yang lainnya pun terdiam sejenak. Tapi suara itu masih terus kedengar berulang-ulang. Pak Salim yang ngerasa kesel langsung ngebentak nih. Hei, suara apa itu? Pasti ada yang usil ini. Siapa yang di belakang? Jangan bercanda ya. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Justru suara ketukan itu makin kencang dan makin keras. Pak Darso ini makin ketakutan. Bibirnya itu sampai gemeteran. Dia yakin banget kalau itu adalah hantunya Pak Sumar. Akhirnya mereka pun sepakat untuk mengecek bersama-sama ke belakang pos ronda. Mereka berempat ini saling dorong satu sama lain nih biar jadi yang paling depan. Akhirnya setelah sampai di bagian belakang pos ronda, yang mereka lihat adalah pocong yang sedang mengetuk-ngetukkan kepalanya di kayu bagian belakang pos ronda. Dan saat pocong itu menengok ke arah mereka nih, terlihat wajahnya itu setengah hancur. Mereka berempat pun lari tunggang langgang nih menuju rumah masing-masing. Dan gak ada yang berani keluar rumah lagi. Selepas kejadian tersebut, berita tentang arwah Pak Sumar yang gentayangan pun tersebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Warga di sekitar rumah Maya pun menjadi sangat ketakutan dan gak ada yang berani berada di luar rumah setelah maghrib tiba. Berita tersebut pun sampai di telinga Bu Sauda dan Mas Robi. Mereka gak percaya dan gak terima dengan kabar yang beredar di warga sekitar. Mereka mengaku gak pernah sekalipun dihantui oleh arwah suami dan bapaknya itu. Akibat dari berita yang beredar itu, Bu Sauda dan Mas Robi memilih mengucilkan diri nih dari masyarakat. Mereka jarang banget terlihat keluar rumah, kecuali saat Mas Robi sekolah. Bu Sauda cuma mengandalkan uang pesangon dan uang asuransi almarhum suaminya untuk hidup sehari-hari. Di suatu malam selepas Isya, Pak Mislam yang merupakan seorang takmir musola nih di dekat rumah Maya, baru aja selesai membersihkan musola dan hendak bersiap pulang. Pak Mislam ini bisa dibilang orang yang sangat religius. Gak heran beliau dijadikan takmir musola oleh warga di sekitar. Pak Mislam baru aja nih selesai menyapu seluruh bagian lantai musola dan membereskan sajadah. Dia pun mematikan semua lampu-lampu dan bergegas mengunci pintu musola. Saat lagi mengunci nih, Pak Mislam melihat kayak ada bayangan putih yang memantul di kaca pintu musola. Yang berarti bayangan tersebut ada di belakang Pak Mislam. Karena mata Pak Mislam ini agak sedikit rabun, beliau nggak begitu jelas ngelihat bayangan apa sebenarnya itu saat beliau membalikan badannya. Yang dia lihat adalah sosok pocong yang berdiri tegap di halaman musola, di bawah tangga musola. Pak Mislam yang imannya kuat pun beristighfar dan merapalkan ayat kursi. Terhitung udah 7 kali Pak Mislam merapalkan ayat kursi. Tapi pocong itu bukannya pergi dan menghilang,
justru menangis terseduh-seduh. Pak Mislam pun coba bertanya ke pocong tersebut. Kamu ada keperluan apa? Kenapa mengganggu warga sini? Pocong itu nggak ngejawab dan masih tetap menangis. Karena pocong itu nggak mau ngomong, Pak Mislam pun langsung meninggalkannya begitu aja. Tapi baru berjalan beberapa langkah nih, beliau coba menengok ke belakang dan sosok tersebut ternyata udah menghilang. Pak Mislam pun mulai merasa merinding dan mempercepat langkahnya menuju rumah, lalu menceritakan kejadian yang baru aja dialami kepada istrinya. Menurut Pak Mislam nih, pocong itu mirip dengan wajah Pak Sumar yang udah setengah hancur. Keesokan paginya, istri Pak Mislam ini menceritakan kejadian yang dialami oleh suaminya itu kepada para tetangga yang kebetulan lagi berbelanja sayur nih. Ada beberapa tetangga yang gak percaya kalau arwah Pak Sumar bergentayangan dan menganggap kalau semasa hidupnya dulu Pak Sumar merupakan orang yang baik walaupun jarang berkumpul dengan tetangga. Kali ini ada cerita dari Bu Misem, seorang pedagang sayur keliling. Saat itu pagi-pagi buta sekitar jam 2:30 pagi, Bu Misem ini mau berangkat ke pasar besar di kota. Karena dia berdagang menggunakan sepeda ontel dengan keranjang di samping kanan dan kiri. Maka mau gak mau dia harus berangkat lebih awal ke pasar supaya mendapatkan sayur-sayuran segar dan lengkap. Bu Misem ini rumahnya agak jauh dari rumah Maya, hampir di dekat hutan karet. Ketika berangkat dan pulang, beliau ini selalu menuntun sepedanya. Kebetulan sebelah barat rumah Pak Sumar persis merupakan jalan kecil alternatif menuju desa sebelah yang mengarah langsung ke pasar. Jalan tersebut cuma bisa dilewati satu sepeda motor nih. Jadi kalau berpas-pasan sama pengendara lain itu bakal sulit banget. Saking sempitnya jalan itu. Bu Misem ini selalu lewat jalan tersebut ketika pergi dan pulang dari pasar. Saat dia sampai di sebelah barat rumah Pak Sumar nih, dia tuh ngerasain hawa yang lebih dingin dari sebelumnya. Bulu kuduknya ini berdiri dan dia berusaha mempercepat langkahnya nih. Karena perasaannya benar-benar gak enak. Bu Misem yang tadinya menuntun sepedanya, kemudian memutuskan untuk menaiki sepedanya. Jalan di situ masih turunan, jadi bisa melaju tanpa perlu dikayu. Baru aja melaju beberapa meter nih, ada yang menghadang Bu Misem. Bukan di tengah-tengah jalan, tapi di pinggiran jalan kecil tersebut. Itu adalah sebuah buntalan putih yang berdiri nih, dengan kepalanya yang menunduk. Bu Misem yang udah melihat beberapa meter sebelumnya pun bergidik ngeri dan berteriak ketakutan. Sepeda yang dinaikinya pun oleng dan akhirnya beliau terjatuh tepat 1 meter sebelum sosok itu berdiri. Kepala Bu Misem ini menghantam batu yang cukup besar. Awalnya dia masih sadar, tapi matanya itu udah berkunang-kunang. Dengan setengah kesadarannya, Bu Misem dengar suara laki-laki berbicara dengan nada yang sedih. Mbak, tolongin aku, Mbak. Setelah itu, Bu Misem ini pingsan dan baru ditemukan oleh warga yang hendak ke kota saat hari mulai terang. Bu Misem dibawa ke rumah Maya, karena rumah Maya adalah yang paling dekat kedua dari lokasi kejadian. Sebenarnya lebih dekat dengan rumah almarhum Pak Sumar. Tapi karena Bu Sauda dan Mas Robi gak pernah keluar dari rumah, warga pun gak enak hati nih kalau harus mengganggunya. Maya yang melihat Bu Misem pingsan dengan sedikit luka di dahinya pun agak kaget nih. Dan ibunya Maya mengambilkan air putih hangat dan minyak kayu putih. Bu Misem kemudian diberi minum dan beberapa saat kemudian Bu Misem pun tersadar. Dia tuh benar-benar ketakutan dan badannya sampai gemeteran. Gak lama setelah itu, suaminya Bu Misem datang nih untuk ngejemput beliau. Karena emang udah ada salah satu warga yang ngabarin ke suami Bu Misem di rumah. Saat suaminya datang nih, Bu Misem ini menangis jadi-jadinya
sambil memeluk suaminya. Dia meracau gak jelas. Kayak orang yang mau menceritakan sesuatu, tapi masih ketakutan banget. Dan setelah ditenangkan oleh suaminya, akhirnya Bu Misem ini bercerita kalau dia telah ditampaki oleh sosok pocong Pak Sumar. Beberapa warga yang berkerumunan di rumah Maya dan mendengar cerita Bu Misem mulai geram nih dengan gangguan yang dilakukan almarhum Pak Sumar yang mulai merugikan warga. Ada salah satu warga nih yang mengusulkan untuk segera mengambil tindakan karena takut nanti ada korban lainnya yang diganggu oleh arwah Pak Sumar. Dan beberapa warga yang lain pun menyetujui usulan itu. Tapi Bu Misem ini kembali angkat suara nih untuk menenangkan warga. Bu Misem merasa ada yang gak beres. Karena sebelum Bu Misem pingsan, pocong Pak Sumar itu sempat meminta tolong sama Bu Misem. Warga di situ terdiam sejenak nih dan saling pandang satu sama lain. Mereka pun bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Gak berselang lama, Bu Misem dan suaminya pun pamit untuk pulang dan mengucapkan terima kasih kepada keluarga Maya karena telah menyediakan tempat untuk menolongnya. Sedangkan warga yang lain ini satu persatu membubarkan diri dengan pertanyaan yang masih mengganjal di pikiran mereka masing-masing. Hari-hari berlalu, semakin banyak warga yang mengaku telah dihantui oleh pocong Pak Sumar. Desas-desus itu makin luas tersebar nih sampai ke seluruh penjuru desa. Salah satu warga pun melaporkan hal ini kepada kepala desa. Tapi sejauh itu belum ada tindakan atau musyawarah tentang teror pocong tersebut. Sampai pada akhirnya nih, pada suatu malam, Pak Mislam selepas sholat Isya sedang berberes di musola dan bersiap pulang. Lagi-lagi, udah ada yang nunggu di halaman musola. Masih sosok yang sama seperti sebelumnya. Sosok itu lagi menangis terseduh-seduh dengan kepala yang menunduk. Maaf ya Pak atau Mas, kamu sebenarnya ada keperluan apa di desa ini? Kamu pastinya sudah mengerti kalau warga sini sudah sangat resah dengan gangguan yang kamu lakukan. Saya minta dengan sangat ke kamu, kalau memang tidak ada keperluan apa-apa, silakan pergi dari sini dan jangan kembali lagi. Yang tenang di jalan sana. Tapi kalau memang ada yang mau kamu sampaikan ke saya, silakan. Siapa tahu saya bisa bantu masalahmu. Pak, saya ini harusnya belum waktunya mati. Kalau saya mati, siapa yang mengurus anak saya Robi? Bapak tahu kan keadaan anak saya seperti apa? Pak, yang ikhlas ya. Semua ini sudah takdir dari Allah. Pak Sumar tenang saja, kan masih ada istrinya, Bu Sauda, yang bisa merawat Robi. Pak, saya bicara jujur dengan Bapak. Istri saya itu ada hubungan dengan pria lain. Dia juga gak sampai hati dalam merawat Robi. Karena kondisi Robi yang seperti itu gak sempurna. Kadang malah gak mau mengakui kalau Robi itu anaknya. Lalu sosok itu pun menceritakan semuanya kepada Pak Mislam. Akhirnya Pak Mislam pun mengetahui segala permasalahan yang membuat arwah Pak Sumar menjadi tidak tenang. Pak Mislam coba membujuk Pak Sumar nih untuk tidak mengganggu warga lagi. Dan setelah itu, pocong Pak Sumar pun menghilang. Sementara Pak Mislam akan merundingkan dengan beberapa warga nih yang dapat dipercaya tentang masalah Pak Sumar ini. Keesokan harinya, selepas sholat Isya berjamaah di musola, Pak Mislam melarang beberapa warga untuk pulang terlebih dahulu. Pak Mislam menyampaikan bahwa ada hal yang perlu dirundingkan bersama.
Di sana ada Pak Salim, Pak Darso, Pak Rizwan, dan Mas Ipul. Mereka pun melingkar nih di dalam musola dan dibuka dengan salam sama Pak Mislam. Pak Mislam bilang akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan almarhum Pak Sumar. Kemudian Pak Mislam ceritakan nih semua tentang sosok Pak Sumar yang mendatanginya itu. Semua orang yang ada di situ tampak mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Mislam. Pak Mislam ceritakan bahwa semalam dia ditemui oleh almarhum lagi. Dan almarhum mau menceritakan apa penyebab dia masih bergentayangan. Sebenarnya gak ada maksud mengganggu, cuma mau meminta pertolongan. Arwah Pak Sumar ini udah mencoba mendatangi istrinya Bu Saudah untuk menyampaikan apa yang membuatnya gak tenang. Tapi Bu Saudah hatinya udah keras. Dia gak terpengaruh sedikit pun dengan ucapan arwah Pak Sumar dan justru menganggap dirinya lagi berimajinasi aja bertemu dengan almarhum suaminya itu. Menurut Pak Sumar nih, selama Pak Sumar masih hidup, dialah yang selalu merawat Robi sepenuh hati. Bahkan dari Robi masih bayi, Pak Sumar menerima segala kekurangan anaknya itu. Dan ketika Robi beranjak dewasa nih, beberapa kali Pak Sumar melihat Bu Saudah lagi memukuli anaknya itu. Tubuh Robi ini sering memar-memar karena dipukul pakai sapu. Kadang kalau Pak Sumar ini lagi ada urusan pekerjaan keluar kota, Robi ini nggak dikasih makan. Karena Pak Sumar memiliki sebuah usaha jual beli barang dan bisnisnya udah lumayan berkembang. Akhirnya mengharuskan dia sering keluar kota untuk bertemu dengan klien-kliennya. Dan ketika Pak Sumar pulang dari luar kota, gak jarang dia ngelihat Robi ini dalam keadaan demam dan sakit karena kelaparan dan dehidrasi. Pak Sumar sempat akan memperkerjakan orang khusus nih untuk merawat Robi ketika dia pergi ke kota. Tapi istrinya selalu melarang dan selalu berjanji gak akan menyakiti Robi lagi. Tapi nyatanya selalu berakhir sama. Sampai suatu ketika nih, Pak Sumar ini yang memergoki Bu Saudah lagi teleponan nih dengan seorang laki-laki dengan panggilan yang mesra. Tapi karena Pak Sumar mau menjaga perasaan Robi, akhirnya Pak Sumar memilih untuk pura-pura gak tahu istrinya itu selingkuh. Semenjak Pak Sumar meninggal, Bu Saudah dan Robi ini emang jarang banget terlihat keluar rumah. Robi cuma keluar ketika dirinya sekolah, itu pun selalu dipesankan ojek oleh ibunya Bu Saudah untuk mengantar jemput Robi. Beberapa kali Maya ngeliat Mas Robi di sekolah belakangan ini badannya semakin kurus dan gak terawat. Sementara Bu Saudah jarang banget ada warga yang ngeliat batang hidungnya. Almarhum Pak Sumar menceritakan bahwa sejak dirinya meninggal, Robi makin sering disiksa oleh istrinya itu. Bahkan Bu Saudah sering berhari-hari gak pulang ke rumah, cuma karena berkencan dengan selingkuhannya. Pak Sumar ini cuma meminta pertolongan kepada warga di sekitar rumahnya supaya membantu menjaga Robi nih dan membantu menasihati istrinya nih supaya berubah. Selesai Pak Mislam menyampaikan seluruh cerita yang dia ketahui dari almarhum Pak Sumar, warga yang berunding pun memutuskan untuk merawat Robi secara bergotong royong nih, dengan cara setiap hari membawakan makanan untuk Robi dan rutin mengecek keadaan Robi. Akhirnya mulai keesokan harinya nih, warga ini bergantianlah ke rumah Bu Saudah dan membawakan makanan untuk Robi. Bu Saudah ketika ada warga yang berkunjung ke rumahnya, selalu berlagak baik kepada Robi. Itu tuh beda banget dengan apa yang diceritain oleh almarhum Pak Sumar. Dan semenjak perundingan itu, sosok Pak Sumar gak pernah lagi menampakkan dirinya. Beberapa bulan kemudian, Bu Saudah menikah lagi dengan laki-laki yang Pak Sumar sebut sebagai selingkuhannya. Lambat laun, sekitar 2 tahun kemudian, Robi meninggal dunia. Menurut Bu Saudah, Robi ini terkena kanker tulang. Warga pun percaya aja, karena emang seminggu sebelum Robi meninggal, dia sempat dirawat di rumah sakit. Tapi lagi-lagi gak bisa dipastiin nih,
apakah Robi benar-benar mengidap kanker tulang atau justru karena disiksa oleh ibunya, Bu Saudah. Nah, itulah cerita dari Pocong Sumar. Menurut kalian gimana nih sama ceritanya? Tulis di komen ya. Hal yang bisa gue tangkap dari cerita ini, kalau arwah atau sosok yang menyerupai Pak Sumar itu sebenarnya bukan mau mengganggu warga, melainkan cuma mau meminta tolong ke warga untuk menjaga anaknya. Karena anaknya selalu diperlakukan gak baik sama istrinya. Miris banget. Kok bisa ya seorang ibu sampai tega ngelakuin hal sejahat itu sama anaknya sendiri? Terlebih lagi nih, anaknya itu, mohon maaf ya, punya penyakit kelumpuhan. Tapi gue yakin itu cuma segelintir orang jahat aja nih yang punya sifat kayak gitu. Pada dasarnya seorang ibu adalah sosok yang sangat baik dan sangat sayang sama anak-anaknya. Buat kalian yang punya cerita horor yang pengen ceritanya gue bacain di sini, kalian bisa kirim cerita kalian ke email atau bisa DM ke Instagram Shift 2 Malam. Linknya ada di deskripsi. Dan kalau teman-teman mau baca langsung versi tulisan dari cerita ini, kalian bisa langsung mampir ke link yang gue taruh di deskripsi. Buat kalian yang suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan share ke teman-teman kalian nih. Oh ya, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian udah subscribe dan selalu nontonin video-video Shift 2 Malam. Buat yang belum, bisa langsung subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan setiap kali Shift 2 Malam upload video terbaru. Sekian dari segmen Baper kali ini. Ambil hal-hal positifnya aja dari cerita ini dan buang negatifnya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Semoga bisa menemani malam kalian. Gue Ari dan Shift 2 Malam undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.